Dalam beberapa hari belakangan, Lisa Mariana bisa jadi sedang tak tenang. Hal tersebut lantaran pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat sedang memproses laporan dugaan peredaran video asusila yang dibuat oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditreskrimsus Polda Jabar, di mana Lisa Mariana diduga merupakan salah satu pemeran dalam 3 video yang dilaporkan. Polda Jabar, ya. Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita, ya, berinisial LM. Ya. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang, ya, dengan LP yang sudah kita terima, ya. LP-nya ada di Dirsiber Polda Jabar. Kita mengerjakan sesuai dengan yang dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dengan adanya beredar video di internet, yaitu video pornografi atau asusila. Video itu kita cek memang masih beredar, itu berbayar ya. Itu berbayar, kemudian itulah yang kita jadikan objek dalam penyelidikan dan penyidikan di kasus yang dilaporkan dalam hal ini saudari LM. Terkait laporan yang masuk, pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari beberapa pihak, termasuk saksi pelapor. Lisa Mariana sendiri kabarnya sudah 2 kali mendapatkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan, yakni pada Senin 7 Juli dan Jumat 11 Juli 2025. Sangkutan rencana akan kita periksa, kita jadwalkan kemarin hari Senin, meminta di reschedule karena ada pemeriksaan di Bareskrim, sehingga baru bisa melaksanakan pemeriksaan rencananya besok hari Jumat. Sayangnya, dalam 2 kesempatan pemeriksaan tersebut, Lisa Mariana mangkir hadir. Polisi pun kembali menjadwalkan pemeriksaan pada pihak Lisa Mariana dengan mengirimkan surat panggilan pada Senin 14 Juli 2025. Tak sekedar surat pemanggilan, dalam keterangannya yang dikutip di beberapa pemberitaan media online nasional, Kabid Humas Pombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan jika pihaknya akan melakukan penjemputan paksa jika Lisa kembali mangkir dalam pemanggilan berikutnya. Apalagi pihak penyidik sudah memberikan keleluasaan pada LM jika waktu pemeriksaannya bisa disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh Lisa Mariana. Lantas, apakah Lisa Mariana akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini, ya. Kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada 1, ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan. Setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita akhirnya mengarah kepada 2 tersangka dari video porno yang telah beredar, ya, telah beredar, dipublis, ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada 3, ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama. Perempuan yang sama, laki-laki juga sama. Jadi, Ya. kami sangat menyayangkan kalau Lisa Mariana tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Kenapa? Karena selalu berkuar-kuar bahwa siap menghadapi seluruh permasalahan hukum yang ada, baik di Polda Jabar maupun di Bareskrim maupun di pengadilan. Faktanya sekarang kemana orang yang nggak tahu kan? Kami sih sampaikan begini kepada Lisa Mariana, hadapin kasus yang di Polda Jabar. Anda yang mulai, Anda yang harus mengakhiri, kan begitu. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Humas kemarin itu di penjelasan, emang diakuin bahwa mereka yang ada dalam video itu kemudian diproduksi secara sengaja katanya, kan begitu ya.
intinya. Soal video syur yang kini jadi perbincangan, Lisa Mariana dalam podcastnya bersama Pablo Benoit sudah mengakui jika dirinya merupakan salah satu pemeran dalam video yang beredar. Namun, kala itu dia tak mau membahas secara detail mengenai video tersebut dan mengaku tak tahu menau bagaimana video tersebut akhirnya bisa beredar luas. Jadi ada 3 video yang telah beredar ya dengan 2 pelaku yang sama, ya, tempat yang berbeda. Ini sudah kita lakukan proses penyelidikan, ya, proses penyelidikannya, dan kita masih mengumpulkan barang bukti dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, ya, sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Jadi keduanya ini mengakui bahwa bersangkutan memang ada dalam video itu, ya, ada dalam video itu. Ya, dan dari hasil penyidikan kita yang bersangkutan juga menyadari bahwa itu direkam, ya, direkam oleh keduanya secara sengaja dan sadar, ya, dilakukan yang bersangkutan, dan itu sudah beredar. Kalau dilihat dari videonya, ini video beredar yang memang sengaja dibuat, gitu ya. Tapi untuk penyebarannya kita belum sampai ke website yang menyebarkan, gitu ya. Proses menyebarkan masih proses pendalaman penyelidikan. Tapi lu akui itu lu ya? Ya gue, ntar gue kalau gue bilang bohong gue dihujat lagi. Yang aja Gue, Tapi lu sadar lu lihat ke kamera kan? ya tapi Oh lu lagi itu di hotel mana? lupa, Masa lupa ah? lupa demi Allah lupa. Itu kan jadi demi Allah deh gue. Tapi pada saat lu seruling bambunya begitu semangat banget, masa lu? Gue lupa tiba-tiba ada yang ngelapor video lu tuh tersebar di X. Gue aja nggak pegang di handphone gue. Oh. Ex manajer gue yang pegang. Dan gue udah nggak tahu itu. Berarti yang nyebarin dia? Ya iya orang dia doang yang pegang. Tapi ada yang beli nggak sih request itu video? Nggak tahu. Kali aja Gue ada. nggak terima uangnya kok. Tapi memang niatnya adalah untuk dijual pertama kali. Enggak, itu bener-bener lo gimana sih bang keadaan mabuk? Masa lu nggak pernah mabuk? Dengan bergulirnya kasus video syur di Polda Jabar, Lisa Mariana pun seolah tertimpa masalah baru. Mengingat laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Mabes Polri pun masih terus berproses. Lantas, apakah Lisa Mariana akan berakhir di penjara karena kemunculannya untuk memperjuangkan hak anak yang disebutnya adalah anak Ridwan Kamil? Kami menduga dengan tidak mendahului teman-teman pihak penyidik, kemungkinan jadi tersangka bisa. Nah, kami sih berharap polisi tegas, gitu loh. Polisi penyidik tegas mengungkap kasus adanya melanggar undang-undang pornografi. Yang namanya tersangka kan 2 alat bukti saja. Artinya kalau dia mengakui adanya tanda kutip bahwa dia adalah orang pelakunya, kemudian yang memproduksinya secara sengaja, kemudian dicari siapa yang menyebarkan di media sosial, ya kemungkinan jadi tersangka itu sangat pasti, karena dia mengakui apa yang ada di dalam video Lu tersebut. terimain gitu. Ikhlas dengan keadaan itu. Gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk. Karena kejujuran. Nggak fair menurut gue. Koruptor yang harus masuk, tau nggak? Bukan gue mah orang biasa. Sebelum viral gue ibu rumah tangga, biasa gue jaga anak 24 jam. Harus gue masuk. Gue gak ketemu anak gue. Memang dalam podcastnya bersama Pablo Benoit, Lisa Mariana mengakui kemunculannya ke ranah publik tak lain lantaran ingin memperjuangkan hak anaknya. Bahkan Lisa Mariana sempat menangis ketika membahas soal anaknya dan perjuangan yang dihadapi selama ini. Lalu bagaimana nasib anaknya nanti atas adanya laporan terkait video syur dan kemungkinan Lisa Mariana akan ditetapkan sebagai tersangka? Jadi semua ini lo lakuin, perjuangan ini sampai titik di sini untuk untuk dia. Apa ya? Kata lu tadi lu mau lucu-lucuan jadinya mellow di. Loh kan gue nggak melo, gue kan santai. Terus kalau lu seandainya Selin udah dewasa, kita anggap
nanti 10 tahun lagi dia dewasa. 10 tahun lagi dia dewasa, dia sudah mengerti tentang video ini. Apa yang mau lu sampaikan ke dia? Untuk Selin di 10 tahun mendatang. Kalau dia tahu, Ya, boleh nggak sih kalau Selin nggak usah tahu? pasti tahu kan, jejak digital kan nggak akan pernah hilang. Mau minta maaf aja sih. Tapi di sini Mami berjuang ya buat Selin, buat masa depan Selin. Minta maaf karena Maaf banget harus yang heboh ini, malu inilah terekspos gitu. Tapi semua udah kejadian, ya semuanya buat Selin. lu sayang gak sih sama dia? Ya sayang lah, nggak gua gugurin aja udah sayang. Lu mah bikin gua ngegas mulu deh. Lu nyatakan, coba gue mau tahu, lu nyatakan sekarang Selin tuh ada di depan lu nyatakan sayang lu sebesar apa sama dia? Nggak bisa lah, nggak bisa diungkapin kalau sayang ya. Sampai gue mati pun, sampai harus nanti ini ujungnya bagaimana, gue mau anak gue sehat-sehat aja, dapat pendidikan yang layak, dapat hidup yang layak kayak ya anak-anak lain. Yang mana mukanya nggak kelihatan? Mami lagi kerja dulu. Nggak kelihatan mukanya. Sini dulu. Ya kabur anaknya. Star lah bang, adiknya. Dia tuh udah kabur aja. Ya Allah cemong. Tuh. Maminya lagi kerja ya. Nih Om Pablo, rese. Halo. Mana ih? Ya kabur ya. Ya udah. Dadah, Selin. Ntar Mami pulang ya. Tunggu ya, ntar aku bawa es krim. Dadah. Dadah. Bye. Dah sedih, lagi kerja pikul anak. Kalau buat saat ini gue ya pasti tetap bakal perjuangin hak anak. Gue pendidikan yang baik, mentalnya mau gue jaga walaupun gue harus capek banget. Bagaimana? Yang intinya anak pertama gue memang ayah biologisnya beli, wajar gue tantrum lah bang. Anak udah mau sekolah segala Berarti macam. penyebab. Gentle aja gitu loh, udah lakuin gitu loh, jangan terlalu keras lah gitu. Benar. Ini anak lu nih ya, dong. Harusnya ya Lisa Mariana hadapi, jangan berkuar-kuar memfitnah Pak Ridwan Kamil, mengatakan bahwa itu adalah anak biologis. Kalau memang itu bukan video sur, mereka ya hadapin dengan baik.